kami mendapat pesan dari laporan itu. Oh, ini saudara Jokowi mau perang bubat ini, mau perang semesta. Kenapa? Bukan hanya Egy Sujana ya, ada lagi nama sampai Abraham Samad pun jadikan terlapor. Ada Damai Hari Lubis jadi terlapor, ada Rustam Effendi jadi terlapor, ada Kurnia Triyono itu jadi terlapor. Selain Roy Suryo, Tifa dan Rizal Fadilah. Jadi pesan politiknya, oh ini mau perang habis-habisan tapi melawan rakyatnya sendiri, yang semestinya dia bisa cegah itu dengan cara menunjukkan ijazah aslinya, yang itu akan merecovery nama baiknya yang tadinya dia dianggap ya dinistakan, dihinakan, direndahkan karena ijazahnya palsu, balik menjadi dimuliakan, ya ditinggikan karena ternyata dia punya ijazah asli. Lah kalau kita kembalikan kepada sikap politik saudara Joko Widodo yang enggan menunjukkan ijazah aslinya dengan dalih hanya akan ditunjukkan kepada pengadilan, sementara beberapa pengadilan perdata di NU tidak bisa masuk ke pokok perkara. Siapa yang berusaha mendowngrade saudara Joko Widodo? Tindakan saudara Joko Widodo sendiri yang tidak mau segera dan serta-merta menyelesaikan. Dan siapa yang mau cari benefit dari kasus ini? Tentu siapa yang ingin mengulur-ngulur. Loh, kalau dari kami, ya klien-klien kami, kalau saudara Jokowi nunjukin ijazah aslinya, dicek sudah asli, selesai. Bahkan siap bertanggung jawab begitu. Coba, siapa yang mendowngrade Pak Jokowi yang mendowngrade sendiri kalau kata itulah membangun negara itu tidak bisa dibangun di atas basis suudzon. Ini kan sudah suudzon duluan. Belum ditunjukkan sudah suudzon. Prasangka buruk, publik akan A, B, C. Kan ini suudzon. Yang kedua, 310, 311 KHP itu delik aduan limitatif, dibatasi orangnya siapa, yang dicemarkan siapa. Nama-nama itu walau tidak muncul dari saudara Jokowi, dari kuasa hukumnya dalam bentuk inisial. Inisialnya ada 4 orang. Kemudian laporan dari banyak Polres yang dikonsolidasi ke Polda, itu juga geng-gengnya Jokowi. Kita tahu itu semuanya pendukung Jokowi. Seperti beliau ini yang katanya tadi pasang badan juga untuk Jokowi. Jadi Jokowi, golabatuzon, dugaan kuat Jokowi sudah tahu bahwa perkembangannya, penyelidikannya akan demikian-demikian. Tapi dia membiarkan itu terjadi. Berarti memang saudara Jokowi yang mau perang bubat dengan rakyatnya. Dan kalau ya itu yang terjadi, ya wajar rakyat membela diri. Orang bertanya tentang ijazah presidennya 10 tahun, tapi kenapa dijawab dengan perang bubat? Yang kedua terkait Wapres Gibran. Persoalannya itu kan bukan pada sikap rakyat, tapi proses prosedur dan tahapan Gibran naik. Loh, sudah ada loh pernyataan Ferry Amsari. Putusan MK 90 itu tidak ada pembuktian. Sayangnya, putusan MK itu final and binding. Tidak ada koreksi terhadap proses prosedur yang sudah diputus oleh MK. Lalu ada Purnawirawan Jenderal yang dia punya suasana kebatinan galau dengan kondisi bangsa dan negaranya, punya sikap keprihatinan, kemudian menyampaikan 8 poin sikap, salah satunya adalah dengan pemakzulan Gibran. Dan secara konstitusi, pemakzulan itu hal yang biasa dan tidak perlu satu paket. Presiden dimazulkan bisa, wapresnya saja bisa. Dan hari ini ketika wacana pemakzulan itu diterima oleh publik, ya ini berarti aspirasi publik juga. Jadi saudara Jokowi juga harus menerima bahwa ada aspirasi lain yang tidak sependapat dengan pandangan politiknya, sehingga tidak perlu baper. Perasaan politik saya, ini ada yang ingin mendowngrade saya. Lah, yang mendowngrade itu dirinya sendiri. Coba kita bicara perasaan politik rakyat 10 tahun. Berapa ribu triliun ya hutang yang diwariskan Jokowi. Coba perasaan politik rakyat bagaimana? Kita kembali ke tema berapa kriminalisasi yang terjadi di era Jokowi, ditangkap-tangkapi sampai terakhir ya legacy polisi yang brutal ya itu terjadi di era Jokowi. Dan hari ini masih ada sisanya. Penangkapan pun dilakukan secara brutal. Contohnya Charlie Chandra begitu.